Seandainya saya jadi wali kota, saya tabalkan jalan Badiu Jamban itu tadi. Orang-orang Toba, orang-orang Karo pasti protes. Kan pahlawan dari Karo itu, Bang, udah 2 pahlawan nasional. Satu Jamin Ginting, ruas jalannya sampai ke Kota Cane sana. Satu lagi pahlawan nasional Kiras Bangun, Garamata. Nah, ini udah pahlawan nasional. Menghiasi koleksi album pahlawan nasional. Nama jalannya di Medan pun belum ada. Oh iya, Mak. Iya. Makanya Pak Warang nggak usah jadi wali kota lah, payah awak ngundangnya nanti. Jadi itulah kesulitan kita. Ya, Jadi tapi ada maunya wali kota, berpikir arif dan bijaksana, orangnya jaklek, tegas. Ya, ditabalkannya nama-nama itu secara objektif. Dari daerah Toba berapa orang, dari Karo berapa, dari Mandeling berapa, dari Simalungun berapa. Baru kita tabalkan di Medan ini semua. Supaya nanti generasi muda kita itu mencari, paling tidak kan kalau kita bikin jalan Sang Nawaloh. Siapa jalan Sang Nawaloh ini? Paling tidak dia elaborasi Google. Oh, Sang Nawaloh ternyata rupanya adalah pejuang dari Simalungun. Jadi saya sudah ingatkan tadi, jangan pendekatannya etnik yang 8 itu. Susah kalau gitu nanti, masing-masing proporsional. Ada pula nanti, enggak usah lah, sumut aja begitu. Paling tidak di sekitar kita lah. Nama-nama orang-orang. Di DKI Jakarta saja yang saya ikuti ketika Anies Baswedan mengangkat tokoh-tokoh Betawi seperti Benyamin Sueb, Bokir, protes juga sebagian besar karena apa? Ali Sadikin tidak ditabalkan. Padahal Ali Sadikin punya pesan besar mengangkat Jakarta. Dan begini, kalau kita mengakomodir dari semua itu tidak akan pernah bisa pas. Semua kita terakomodir akan bisa. Bu, kalau ada di sekitar daerah katakanlah Simalingkar, daerah ke kampus itu banyak orang Karo, dari situ banyak. Nah, misalnya kalau udah dibuktikan dengan Jamin Ginting. Ada kawanku, bapaknya dulu beli tanah berhektar, zaman itu masih murah. Sekarang daerah itu menjadi daerah elit. Akhirnya nama jalan nama bapaknya. Siapa yang mau ganggu? Baru pemerintah merubah nama jalan itu. Pak Idrus, tapi jangan terlalu banyak BPK di sini, nanti persaingannya terlalu ketat pula. Ya, Bung apa tadi kalau kita mendengar nama-nama jalan lagi kembali lagi ya. Tentang apa masih perlu nggak nama Senjatsen, nama Jalan Gandhi, itu masih perlu nggak lagi di Medan ini diadakan? Saya kira perlu Bang Es, itu sejarah loh. Sejarah karena Sun Yat-sen itu kan salah satu tokoh yang banyak memberikan inspirasi terhadap perjuangan pergerakan bangsa ini. Gandhi juga demikian kan. Maksudnya gini, kalau dirubah nama jalan itu hilangnya nilai sejarah. Coba misalnya, aku mau kasih tahu lah. Coba rubah tuh jalan utama di Kota Mati. Namun enggak si Jaya Arjuna. Ya kan? Jadi kalau saya yang baca gini Pak ya, saya baca dari ada skripsi adik-adik di S1 USU itu. Jadi di Medan ini sebelum Indonesia merdeka, itu juga terjadi nasionalisasi nama jalan. Dulu di Jalan Kesawan tuh Jalan Jokobus Nienhuis. Perkebunan Delhi. Nama-nama kolonial dulu sebagian. Tapi karena tahun 55, karena dampak dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan kolonial itu, berdampak pula ke nasionalisasi nama jalan. Jalan J. Kramer, gitu, pendiri Delhi perusahaan kereta api di Kota Medan. Itu diubah gitu. Jadi, apa salahnya kita mau mengasih tempat kepada Jacobus Nienhuis, Kramer atas jasa-jasa mereka merintis Kota Medan ini. Jadi kalau kita mengakomodir nama jalan bukan harus nama-nama lokal, nama-nama etnik. Maroko aja nama Soekarno ditaruh di situ kan, Maroko itu ya kan. Pak Hendri, mungkin begini tugas Anda. Kenapa tidak buat pooling pendapat atau kuesioner tentang penamaan jalan atau nama-nama yang harus digunakan? Orang-orang perguruan tinggi dong melakukan itu. Jangan hanya kuesioner calon presiden. Itu mah terlalu orang Jakarta aja. Seperti di Bandung itu ada Jalan Braga. Iya. Pertahankan di Bandung ada Jalan Braga. Di Medan, Jacobus Nienhuis yang punya jasa mengubah Kota Medan ini tidak dikasih oleh kepala daerah. Tapi mulailah dari penelitian. Jadi kuesioner, pooling pendapat. Itu aja. Jangan nanti langsung kita menjawab dulu. Kalau memang masyarakat nggak suka, ya mau apa? Gitu loh. Atau dia ingin si ini ditabalkan, ya kan perlu dilakukan juga kuesioner. Seperti di negara-negara yang agak cerdas.
Jadi kalau penggunaan nama Soekarno atau Casablanca dan semacamnya itu sudah kesepakatan bilateral atau OKI itu dan semacamnya, itu nanti pertimbangan lain lagi. Tapi kalau Sun Yat-sen di Medan itu ada sejarahnya memang seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masyarakat menginginkannya, ya ganti, ya usulkan yang lain gitu loh. Jadi selalu ada dasar penelitiannya, jangan suka-suka kita. Itu Ada beberapa nama yang sebetulnya kalau bisa ditukar. Itu aku nggak tahu jalur utama itu kenapa namanya jalur utama itu. Japaris. Japaris sudah ada nama orang. Itu Japaris nama orang. Japaris, Armansah, Ramansah. Ya, Ramasah. Ya. Oh iya, diganti itu. Maksud aku begitulah, kita memberi pengertian aja ya, pada kita. Dulu ya, aku dari kecil aku tahu, seperti yang menyinggung si Idrus tadi ya, Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir. Aku nggak tahu siapa dia, tapi ada jalan itu sudah ada. Kemudian baru aku membaca literatur, ya. Bagaimana kerajaan-kerajaan itu ada 7 itu Hang. Lima. Nah, oke. 5 sekawan. Hang Jebat, Hang Lekiu, Hang Lekir, Hang Tuah, sama Hang Kesturi. Jadi oke, whatever lah, berapapun. Tapi pengenalan kita kepada mereka tahu, oh ini dia. Tariklah kita membaca kisah Melayu itu, kan? Dan daerahnya elit, dekat rumah gubernur, kan begitu kan? Ya. Jadi sebetulnya kan ini kalau orang bilang tergantung kepentingan juga sukunya, isme tadi. Seharusnya kita lebih objektif lah menaruhnya. Tapi whatever, aku menikmati dialog kita ini, walaupun tadi trafficnya agak sedikit kunyam, ya, trafficnya macet. Tapi aku menikmati, kenapa? Ini ada semangat kita untuk menunjukkan bahwa sebenarnya banyak tokoh. Tidak hanya di Sumatera Utara, di Medan, tetapi juga di daerah lain. Hal begini juga terjadi. Tokoh-tokoh kecil yang kemudian dibesarkan. Jadi kalau orang bilang, macam pahlawan-pahlawan itu, banyak yang kita gak kenal juga, pahlawan nasional. Tapi kemudian kita biasakan, oh kita mengenal dia, oh begitu ya. Nah, jadi ada yang sakral, karena ada juga karena disakralkan. Ya, atau dipahlawankan dia. Jadi begini dulu, Henry, sama Wara, ada yang mau kutanya. Teringatlah aku satu cerita dulu bagaimana, apakah ini bagian dari dan Arya atau tidak. Itu waktu pesawat-pesawat Jepang menggempur kereta api di Arashikabu. Ya. Nah, sampai Lili Suheri menciptakan lagu yang namanya Arashikabu. Itu apa? Siapa yang berperan di situ saat itu? Itu pertempuran Arashikabu itu, saya kira bukan dengan Jepang, sekutu itu. Nah, Arashikabu itu perlawanan terhadap tentara sekutu itu ketika itu dipimpin oleh Ahmad Tahir. Ya. Ahmad Tahir yang kemudian menjadi seorang jenderal dan teringat saya saking heroiknya perjuangan itu tadi, benar seperti yang dikatakan oleh Bang Is. Sejarah ini kalau kita tidak elaborasi, ya saya sendiri pun sudah hampir lupa, tetapi karena diingatkan oleh Bang Is, memori saya itu kemudian muncul. Jadi saking heroiknya perjuangan itu, Lili Suhairi, seniman Melayu, nah ini kita lihat ya, Ahmad Tahir ini kan pemimpin tentara yang anggota-anggotanya itu banyak dari kalangan masyarakat Melayu. Sehingga Lili Suhairi ketika itu yang bergabung dengan kelompok ini sebagai seniman menciptakan lagu Arashikabu itu. Nah sampai sekarang ya lagu-lagu seperti ini pun jarang kembali diperdengarkan. Tapi ketika kita masih mahasiswa, ya apalagi angkatan-angkatan Bang Is dulu, ketika Mapram, Pelonco, semua Bang Is itu hafal semua lagu-lagu daerah yang lagu-lagu perjuangan kan, seperti Butet. Lagu Arashikabu ini tadi, itu dulu dinyanyikan oleh para mahasiswa. Nah, ini kan membangkitkan semangat dan patriotisme anak bangsa kurun waktu itu. Sekarang ini nggak ada lagi. Kalau dulu sampai di Jawa, saya tanya senior-senior seperti Bang Is di ITB, di UI, semua tahu lagu Rekata Bedil, tahu lagu Butet. Itu salah satu usaha kita untuk membangkitkan semangat patriotisme. Ini yang sekarang hilang di perguruan tinggi kita. Nah, ke depan seharusnya ya sampai perguruan tinggi, ketika mahasiswa itu masuk ke perguruan tinggi, itu wajib dia pelajari lagu-lagu daerah tersebut.
Pak Es, sejarah itu seringkali siapa yang menuliskan. Di serangan umum di Jogja, sampai nama Pak Harto pun hilang namanya. Padahal Kalau dikatakan oleh tadi Baharudin bahwa sejarah tergantung siapa yang menulisnya. Iya. Nah, kita ini kan penulis juga, ya. Baharudin nulis buku, aku nulis buku, dia nulis buku. Jadi aku pikir barangkali adalah misalnya semacam buku kecil Baharudin. Ayo sama kita lakukan yuk. Ada berapa nama jalan sekarang yang tegak dan orang lewati setiap hari di kota Medan tuh? Nggak tahu kita. Kita bikin nama-nama itu pun satu halaman, tetapi ada keterangan siapa dia. Buku Bunga Rampai gitu, Bunga Rampai. Ya, jadi Henry, Bejo itu aku dengar sangat heroik. Di buku Iya. Medan Hari aku baca dia tuh. Diakui dia. tapi Pak Es, saya ingin mengingatkan itu. Sebenarnya Bejo itu juga ketika kemudian populer ketika sudah selesai perang kemerdekaan. Jadi seringkali memang patriotismenya itu tidak terkait dengan proklamasi atau perang kemerdekaan. Kalau coba baca itu di tahun-tahun menyangkut di sekitar 46 ke atas gitu loh. Jadi memang seringkali terlewat. Tapi mungkin juga tidak ada yang mensponsori menulis buku dia atau meneliti tentang dia. Itu aja. Kalau yang lain tadi itu seperti Pak Waras, saya curiga soal Aras Kabu tadi itu. Aras Kago. Gitu loh. Jadi memang seringkali memang kalau dalam konteks itu betul dia. Tergantung finansial seringkali. Jadi aku berpikir ini menarik ini cerita ini. Jadi walaupun tadi bilang kita itu agak runyam, tapi nggak apa-apa. Tanpa semangatnya kita juga melihat Hari Pahlawan. Tidak berlalu begitu aja Hari Pahlawan ini bagi kita kan. Nah, jadi kita sudah lakukan hal itu dan kita sudah mengingat-ingat siapa-siapa orang itu semuanya. Jadi gini usaha penggantian nama dari yang tidak begitu punya arti kepada nama-nama pahlawan itu sebenarnya udah digalakkan udah lama ya. Dan itu misalnya kita lihat begini, nama yang lama itu kan terrekam di otak orang. Sehingga sampai ada istilah dulu kalau buat alamat, misalnya kayak tadi lah ya, Jalan Ramaksa, D_H Japaris. Jadi orang dua-dua nama itu harus ditampilkan, kadang-kadang awareness-nya itu kurang gitu kan. Atau orang lebih ingat dengan nama-nama yang lama. Jadi kurasa usaha itu sudah ada. Tinggal bagaimana jangan ada kepentingan-kepentingan seperti tadi yang dikatakan oleh Waran tadi, yang kayak di Kumara Asri tadi. Ada nama yang justru punya nilai, kemudian nilai sejarah diganti dengan nama yang punya nilai komersil. Ya, kalau kita ingin melihat peluang nama-nama penggantian, sekarang kan kalau di Medan ini banyak kali nama-nama yang ganda, ya kan? Misalnya kalau kita mau ambil jalan Beo, itu ada yang di daerah Serdang sana, ada yang di daerah Ring Road. Jadi banyak nama-nama ganda sebenarnya yang bisa peluang itu digunakan untuk nama-nama pahlawan. Ya, jadi kalau misalnya di mana tuh di Sentosa itu kan banyak kali nama-nama yang barangkali ganda dia. Banyak juga Bang jalan yang terlalu panjang dipotong-potong. Itu kayak di Jakarta itu jalan Sudirman Tamrin segala macam itu kan penggalan-penggalan kan juga di satu jalan bisa beberapa nama kan. Tukang becak susah dia terus. Itu tadi kembali. Pakai DH lah. D_H. Bang Halis, sebenarnya bukan hanya nama jalan. Sebenarnya dan nama kota atau apa juga di seluruh dunia terjadi itu. Maka memang seringkali dilengkapi dengan area code atau nama lama. Ya. Sebenarnya susah itu. Bapak kalau mau cari New Haven tuh seluruh dunia ada nama itu, kota itu. Walaupun itu loh, tapi memang perlu penjelasan atau diinventarisir, itu yang penting, dan dikaitkan kembali dengan area code. Itu yang nampaknya. Nah, saya ingin menjelaskan apa-apa Pak Ishari tadi, persoalan pemberian nama itu itulah menunjukkan bahwa memang seringkali pengaruhnya dominan pada orang yang berkuasa. Kalau basicnya ilmu pengetahuan, ini untuk Pak Wara sama Pak Hendri, itu akan susah untuk dipahami oleh para penguasa. Gitu loh. Makanya itu memang perlu di-backup dengan pengetahuan penelitian, kuesioner, atau polling. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Situasi dan kondisi perkembangan politik baru saja mempengaruhi perubahan-perubahan nama jalan tersebut. Itu yang kita kuasa. Saya teringat sekitar tahun 86, saya pernah audiensi di Banda Aceh, kami diterima oleh wali kota.
Nah, ketika itu saya pertanyakan, saya mengatakan sudah berjalan-jalan di kota Banda Aceh ini, tetapi tidak ada satu ruas jalan pun saya temukan nama Jalan Tengku Daud Breh. Wah, ketika itu wali kotanya itu Bang, bingung-bingung dia menjawab pertanyaan saya. Dan memang ketika itu tahun 86 itu nggak ada nama Jalan Tengku Daud Breh di Banda Aceh itu. Padahal Daud Breh itu adalah salah satu tokoh yang legendaris. Kurun waktu 45 sampai 60 di Banda Aceh itu. Tetapi itu tadi, kenapa mereka itu tidak berani menabalkan nama Daud Breh itu? Ya karena perkembangan politik. Ketika itu Daud Breh itu dianggap adalah salah satu tokoh yang makar terhadap pemerintahan rezim Orde Baru dan Orde Lama. Dan uniknya Bang, beberapa tahun kemudian setelah Daud Breh itu direhabilitir, langsung dibuat di Banda Aceh itu Jalan Tengku Daud Breh. Jadi sudah 1,5 jam kita bicara. Oke. Nah, jadi aku rasa begini, paling tidak pembicaraan kita mengenai pahlawan pada pekan ini tentu tadinya aku pikir akan merupakan satu pembicaraan yang sepi. Tetapi ternyata kita bersemangat. Berarti kita masih memperhatikan pahlawan-pahlawan kita. Yang kita bicarakan bukan hanya pahlawan nasional, tapi pahlawan-pahlawan yang ada di tengah kita. Ya. Yang sebenarnya ini orang jago nih. Di RT kita dia jago, tapi kita lihat dia sebagai pahlawan belum tentu orang lain melihatnya. Jadi ini sangat subjektif. Ya. Jadi dengan kata lain pembicaraan cukup menarik. Aku menikmatinya, tapi mudah-mudahan ada juga butir-butir yang bisa diambil untuk dijadikan sebagai satu kebijakan. Banyak jalan-jalan yang mungkin bisa dirubah, diganti, atau diperjelas namanya dengan menggunakan nama-nama tokoh-tokoh baru yang kita kenal. Ya, yang kita kenal. Ini satu kalimat yang paling penting. Yang kita kenal bermoral orangnya. Henry, terima kasih. Wara, terima kasih. Dan kawan-kawan yang lain yang punya cerita. Kita jumpa pada lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.